Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di channel YouTube Hendra Hilman. Nah, di video kali ini saya akan share tentang beberapa tipe penipuan ya. Karena saat ini banyak sekali yang terjadi ya, yaitu banyak orang yang dalam tanda kutip ketipu atau terkena modus ya penipuan-penipuan yang sering terjadi di dalam berbagai macam kondisi dan keadaan saat ini. So, saya sebagai business coach, sebagai entrepreneur, sebagai juga business educator, saya ingin menghimbau khususnya bagi Anda yang menonton channel saya di YouTube channel ini, saya himbau Anda supaya selalu bisa lebih waspada, lebih hati-hati, lebih berpikir panjang, jangan panik, jangan tiba-tiba terburu-buru, tergesa-gesa. Karena sesuatu yang tergesa-gesa ataupun yang membuat kita selalu harus panik dan sebagainya, itu belum tentu adalah keputusan yang tepat. Maka selalu pertimbangkan jangka panjangnya, selalu pertimbangkan pros and cons-nya dan sebagainya. Jangan terburu-buru, kita langsung action dulu. Ya. Penipuan yang pertama yang saya catat adalah penipuan investasi usaha. Nah, hati-hati. Biasanya high return itu high risk. High return adalah high risk. Artinya kalau ada satu perusahaan menjanjikan, wah ini ada untung besar sekali, sekian besar untung, pasti untung, nggak mungkin rugi. 1000% untung, pasti Anda nggak rugi. Hati-hati. Mana ada zaman sekarang untung, semuanya untung, tidak ada resikonya. Hati-hati. Ya, menjanjikan untung misalnya diskon ataupun apapun, bukan diskon ya, interest ya, dapat interest, dapat keuntungan 6%. Ya, kalau kita lihat deposito sekarang berapa sih? 2-3%, 2% mungkin dan sebagainya per tahun. Ya, inflasi mungkin lebih tinggi daripada itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ada yang menjanjikan 6% per bulan. Berarti kalau dikali dengan 12, berapa? 6 kali 12. Ya, nah itu. Jadi kita harus berpikir bisa 72% per tahun. Ya, nah coba kita berpikir secara logika. Apakah masuk akal apa enggak? Hati-hati. High return, high risk. Jadi kita harus mawas diri, harus hati-hati, harus waspada. Hati-hati ya, investasi penipuan ya, penipuan yang memberikan investasi return lebih besar. Hati-hati tergiur dengan kata-kata investasi return besar dan sebagainya. Hati-hati. Apalagi kita tidak meneliti, tidak googling, tidak segala macam. Hati-hati. Saya termasuk orang yang sangat konservatif sekali untuk urusan seperti ini. Bukannya saya tidak membuka mata, buka telinga. Tetapi, ya, dan ini cuma saran saya ya. Anda terserah Anda. Jangan Anda, ya mungkin Anda boleh nggak percaya saya, terserah. Tapi pengalaman saya, ya, saya tuh banyak, ya pernah terjadi bahwa saya pernah ketipu. Akhirnya saya masuk investasi tersebut dan uang saya hilang. Ya, hati-hati dengan investasi atau peluang usaha ataupun apapun yang menjanjikan inilah high return, ada hasil sekian besar, Anda cukup begini-begini investasi sekarang, nanti untungnya besar dan sebagainya. Hati-hati. Itu satu. Ya. Nah, yang kedua adalah juga penipuan pinjol. Ya, pinjaman online. Hati-hati. Ya, karena apa pinjaman online sangat-sangat marak saat ini? Karena mudah. Orang tinggal klik, tinggal mungkin accept dan sebagainya, baca term and condition, langsung dapat uang, langsung dapat pinjaman. Hati-hati. Itu Anda ya memberikan data Anda. Data itu semua ya, nomor telepon, kontak semua teman-teman Anda itu kepada mereka. Dan kalau sampai Anda tidak bayar, teman-teman Anda bisa ada satu sangkut pautnya. Ya, saya pernah kejadian ya, teman saya ya ada pinjam. Dan saya nggak tahu, tiba-tiba saya dihubungin. Pak, Bapak nih ini teman Bapak nih, pinjam uang sekian. Harus dikembalikan sekarang. Kalau nggak dibegini, saya dijelek-jelekin. Wah, saya jadi tersangkut nih kayak gini. Nah, jadi hati-hati pinjaman online. Jangan sampai kita terjebak ke sana. Jangan sampai kita tertipu. Ya, wah ini dapat pinjaman sekian. Mudah caranya begini. Hati-hati. Bunganya sangat besar sekali. Interestnya sangat gede sekali. Dan teman-teman Anda, kontak Anda mereka ambil semua. Dan kalau Anda nggak bayar, nama Anda, reputasi Anda rusak semua. Hati-hati ya. Your reputation, your name, semua bisa kena gara-gara Anda mau pinjam sekian, untungnya nggak berapa, bayar bunganya besar, nama baik Anda rusak. Hati-hati pinjaman online. Yang kedua. Yang ketiga adalah penipuan untuk bisa memberikan Anda warisan ataupun ya tiba-tiba Anda menang undian, tiba-tiba Anda dapat email. Saya pernah ada satu pengalaman, saya dapat email, wah, Pak Hendra Hilman, Anda mendapatkan uang senilai sekian, ratusan M, ya, ratusan sampai, wah banyak sekali lah. Ini dari ada orang kaya di Inggris, ya, ternyata dia ingin memberikan sejumlah uang sekian kepada saya.
Nah, ini orang Inggrisnya siapa? Saya nggak kenal, tiba-tiba dapat uang segitu. Nah, harus hati-hati. Wah, ini jangan-jangan jawaban Tuhan nih. Kita doa, minta Tuhan kasih rezeki, jangan-jangan ini jawaban Tuhan. Bukan, hati-hati. Ya, kalaupun ada orang yang mau kasih hadiah dan sebagainya, kita harus berpikir dulu, kenapa ya tiba-tiba orang mau kasih hadiah? Bukannya kita gimana, kita berpikir, logika kita harus jalan juga. Ya, hati-hati. Wah, mau kasih mobil nih. Ya, kasih mobil, kasih hadiah. Wah, tapi Anda harus bayar pajaknya dulu, gitu kan. Wah, segala macam resmi, surat dari apalah kepolisian segala macam ada, dari pajaknya segala macam ada. Pak, Bapak masih bayar pajak dulu nih, Pak. Ya, Bapak bayar pajak dulu, baru nanti mobilnya dikirim. Ya, Bapak bayar 25 juta dulu ya untuk pajak. Ya, boleh saja bayar 25 juta untuk pajak ya. Gini aja deh, Pak. Kalau mobilnya benar-benar sampai di rumah saya bayarnya double, saya nggak apa-apa. Misalnya begitu ya, bisa juga ya. Jadi hati-hati. Banyak penipuan yang mau kasih ini, kasih itu, tapi Anda harus bayar dulu. Hati-hati. Ya. Nah, terus penipuan kecelakaan. Tiba-tiba dapat WA atau dapat SMS. Pak, ini anak Bapak kecelakaan, Pak. Harus segera ke sini, Pak. Terus tiba-tiba langsung bilang gini, ini dokternya mau ngomong sebentar, Pak. Dokter, iya Pak, ini mohon maaf sekali Pak, anak Bapak ini sedang ada di rumah sakit kecelakaan. Ya memang betul, saya dokternya yang menangani dan sebagainya, ini perlu biaya sekian. Kalau kita panik, bisa langsung transfer. Kalau kita panik, bisa langsung bayar. Hati-hati, belum tentu benar. Itu juga penipuan, hati-hati juga. Ya, penipuan yang tadi itu ya, kecelakaan dan sebagainya, hati-hati. Orang anak saya baik-baik di rumah kok, gitu kan, itu harus hati-hati selalu. Ya. Penipuan berikutnya, penipuan pakai foto WA. Ya, foto WA-nya kita dipakai, lalu dia bilang ke teman-teman kita mau pinjem uang. Fotonya, jadi misalnya dia pakai nomor baru, tapi pakai fotonya, profil kita. Terus kita bilang ke teman-teman, nih saya pinjam uang butuh sekian. Nah, kalau teman itu percaya saja, langsung ditransfer. Karena mungkin teman baik, teman dekat, ya udahlah teman saya, nggak apa-apa lah saya pinjam uang, dikasih. Ya, nah tapi hati-hati. Harusnya kita gimana? Kita kontak dulu sama teman kita. Telepon kalau perlu. Lu ada WA gua nih, ini nomornya baru soalnya gitu ya. Lu bisa ini nggak? Bener nggak nih nomor lu? Nah, bisa jadi mungkin belum tentu. Nah, hati-hati juga. Penipuan memakai foto WhatsApp atau Facebook atau apapun ya, di mana tujuannya adalah menipu lagi. Hati-hati. Kalau Anda lengah, Anda panik, Anda tergesa-gesa, terburu-buru, tidak lihat ini dan sebagainya, bisa terlanjur transfer. Penipuan yang terakhir, yang saat ini banyak sekali ya, yang saat ini banyak di berita dan sebagainya, yaitu penipuan flexing. Jadi orang ya menggembar-gemborkan hartanya. Wah, ini nih saya pakai mobil ini, saya pakai rumah ini. Wah, bayi sampai diselimutin sama uang gitu kan. Dah segala macam lah. Pakai Lambo, pakai Ferrari dan sebagainya. Itu ternyata juga bisa jadi bagian dari penipuan. Sudah banyak orang-orang yang kena gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Saya sudah bahas tentang ini. Tapi poin saya adalah begini, hati-hati ya. Zaman sekarang banyak sekali iklan-iklan. Anda jangan sampai tergiur. Ya, kita boleh, namanya orang manusia pasti bisa tergoda, pasti. Apalagi kita setiap hari lihat media sosial, lihat Instagram, lihat TikTok, lihat YouTube dan sebagainya. Kita lihat video-video iklan-iklan dan sebagainya. Cuman pertanyaannya adalah masuk akal apa enggak? Ya, bagaimana caranya kita bisa menghindari dari penipuan tersebut? Pertama, kita harus selalu berpikir apakah masuk akal apa enggak. Secara logika benar apa enggak. Kedua, kita harus research ini perusahaan benar apa enggak, gitu kan? Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada satu perusahaan yang Anda juga nggak tahu, ya tiba-tiba dia mengklaim perusahaan hebat dan sebagainya, ini tiba-tiba muncul gitu kan, Anda tiba-tiba percaya, hati-hati. Anda harus research dulu nih perusahaan benar apa enggak. Ya, ada apa misalnya ya bisa juga, sekarang kan bisa aja semuanya bisa dibuat gitu kan. Anda masih research dulu. Lebih baik enggak Jangan sampai baru kenal udah langsung percaya. Baru kenal ditawari udah langsung mau, hati-hati. Ya, ini khususnya di topik kali ini, di video kali ini saya menghimbau Anda khususnya dalam kondisi saat ini yang dimana semua harga pokok naik, PPN juga naik, ya semua naik. Kita harus selalu benar-benar menjaga diri, ya jangan sampai tergiur, ya tergiur sih wajar, tapi selalu kita harus bisa filter mana yang benar, mana yang enggak. Kita andalkan Tuhan juga, jangan sampai kita cuma mengandalkan keinginan semata gitu kan, atau keinginan mata aja. Hati-hati ya, karena banyak sekali modus-modus penipuan yang terjadi dan marak saat ini, dan banyak juga yang kena. Saya pun juga termasuk pernah kena juga. Jadi kita harus selalu hati-hati ya, itu poinnya saya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang adalah
Saya percaya sukses itu perlu proses. Dan saya percaya untuk kita bisa kaya, ya itu sedikit demi sedikit kita kumpulin. Ya kita punya bisnis kita jalankan dengan benar, kita jujur. Ya kita percaya orang jujur itu pasti dapat berkat. Saya kasih satu contoh. Ya ratusan tahun yang lalu contohnya ada orang yang menjual unta ya, camel, menjual unta kepada temannya. Dia memang sangat benar-benar punya passion untuk merawat unta dan dia cari unta-unta yang memang bagus ya, dia rawat dan sebagainya. Lalu dia memang mengerti ya unta ini gimana cara perawatan dan sebagainya. Akhirnya temannya bilang, saya mau beli unta dari kamu, boleh? Harganya berapa? Saya contohkan aja misalnya harganya $2.000. Oh, harganya $2.000. Oh, mahal sekali. Ya terserah, memang unta ini saya rawat ya, saya benar-benar take care semuanya, memang harganya $2.000. Dan ternyata si temennya ini yang mau beli memang lihat nih untanya bagus sekali ya, perawatannya bagus dan keker, kokoh gitu kan, wah gagah gitu ya. Untuk seekor unta kayaknya bisa jalan jauh ya, dan bisa mengarungi padang gurun yang begitu wah panas dan sebagainya. Ini unta nih kuat banget. Ya udah, saya beli $2.000. Akhirnya si pembeli itu temannya beli untanya ya, bawa pulang. Nah, si penjual unta dia tahu kenapa dia jual untanya $2.000, karena dia tahu waktu dia beli unta itu ya harganya modalnya $1.500. Jadi bolehlah kasih keuntungan $500 dari satu buah unta itu, satu ekor unta itu ya. Nah, akhirnya ya udah untanya dibeli. Nah, tapi pada saat si penjual unta itu sedang lihat bon-bonnya, sedang melihat biaya-biaya dan sebagainya, ya catatan-catatannya segala macem, ternyata waktu dia beli unta itu, ternyata harganya bukan $1.500. Ternyata harganya $1.000. Wah, si penjual unta merasa nggak enak nih, wah saya jual kemahalan. Akhirnya, si penjual unta datang ke rumah temennya, dia bilang gini, Pak, bro, sorry ya bro, gue jual kemahalan. Nih, gue kasih 500 kembali. Hah? Kenapa? Karena waktu itu gue beli untanya 1.000, bukan 1.500. Ini gue kemahalan jual ke lu, harusnya gue jual ke lu 1.500, bukan 2.000. Nih 500-nya gue balikin. Temennya bilang, lu gila nih. Ini manusia yang sangat jarang di muka bumi ini gitu kan, harus dilestarikan. Karena sangat jarang nih, langka sekali begitu kan. Dia bilang, udahlah nggak apa-apa lah. 500 udah itu berkat buat lu aja, nggak apa-apa, lu boleh sumbang segala macam. Gua seneng lu jujur banget ya. Jarang-jarang zaman sekarang punya pebisnis itu sangat jujur tuh jarang. Ya udah, bener nih nggak mau, udah nggak apa-apa, lu sumbangin aja. Akhirnya si penjual unta itu dapat 500, dapat berkat, dia sumbangkan, dia sedekahkan. Nah, apa yang terjadi? Si pembeli merasa luar biasa puas dengan kondisi untanya, dan dia ngomong sama teman-temannya, lu kalau mau beli unta sama dia. Kenapa? Ini pedagang jujur. Jarang-jarang zaman sekarang itu pedagang jujur kayak gitu. Akhirnya si pedagang unta nggak perlu marketing, nggak perlu pasang iklan Facebook, nggak perlu pasang iklan Instagram. Cukup dia jujur, referensi dari mana datang. Nah, ini namanya berkat. Nah, maka saya himbau untuk Anda, jadilah pebisnis yang jujur. Jadilah pebisnis yang bisa punya integriti dan selalu harus mawas diri, waspada ya akan segala bentuk penipuan-penipuan yang banyak terjadi zaman sekarang. Ya, be smart, be wise. Oke, saya Hendra Hilman, semoga bisa membantu Anda. Sukses selalu dan salam pengusaha.